Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi sahabat YouTube. Karena aku bikinnya ini habis subuh, jadi aku bilang selamat pagi. Semoga aktivitas kita semua hari ini diberi keberkahan dan kelancaran ya. Oke, sebelum kita beraktivitas, aku mau bagiin dulu tips buat kalian. Karena di beberapa komen di Instagram aku ada yang nanya gimana sih caranya ngajarin anakku yang baru 4 tahun supaya bisa mau dan semangat dalam menghafal Al-Quran gitu ya, terutama sekarang yang baru dihafal yaitu juz 30. Jadi langsung aja kita ke tips yang pertama. Jadi tips yang pertama itu adalah tentu aja kita berdoa sama Allah supaya diberikan anak yang soleh dan soleha. Di antara doanya itu adalah kalian semua rata-rata insya Allah udah tahu, yaitu Rabbi habli minas sholihin. Kemudian dibaca setiap sujud terakhir aku baca. Terus juga ada Quran surat Ali Imran ayat 35 sampai 38 itu terkhusus untuk kalian-kalian yang punya anak perempuan seperti aku. Jadi di situ kan bercerita tentang kelahiran Siti Maryam, kelahiran Ibunda Maryam ya, Ibunda Nabi Isa alaihissalam, dan di situ juga ada doa dari ibunya Maryam, yaitu Hannah, yang berdoa kepada Allah saat dia mengandung dan melahirkan, ternyata anaknya adalah perempuan. Padahal beliau Hannah sudah bernazar akan akan memberikan mewakafkan gitu anaknya tersebut untuk perjuangan di agama Allah, sedangkan ternyata dia lahir adalah perempuan, yaitu diberi nama Maryam. Di situ juga terdapat ayat yang sangat bagus, yaitu supaya Allah melindungi dan menjaga Ibunda Maryam dengan beserta anak keturunannya dari godaan setan yang terkutuk. Nah, itu doa sangat bagus sekali, kalian baca setiap mau tidur. Itu juga aku dapat dari Ustadz Khalid Basalama kalau nggak salah ya. Nah, oke, jadi itu tips yang pertama ya teman-teman. Tips yang kedua adalah kita cuci otak anak kita dulu. Maksudnya adalah gini ya teman-teman. Jadi sebelumnya anakku juga sangat suka sekali nonton kartun, terlebih Upin dan Ipin. Dan itu tuh dia suka banget kalau udah nonton. Kalian tahu sendirilah anak-anak kalau udah nonton kartun itu kan anteng banget, nggak bisa makan pun kayak nggak fokus, apa-apa nggak fokus, dan serba diikutin apa yang dia lihat itu di film kartun tersebut. Dia pasti akan mengikuti apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itu secara otomatis ya teman-teman, itu pasti. Dan kemudian gimana cara supaya memberhentikan itu semua dan menghilangkan semua lagu Upin Ipin dari dalam kepala anakku dan juga kelakuan Upin Ipin yang suka dia ikutin itu? Jadi caranya adalah kita harus menjual TV. Jadi aku tuh nggak punya TV udah beberapa bulan ini, aku nggak nonton TV, kurang lebih mungkin udah ada 5 bulanan kali ya. Emang aku punya TV dulu, pernah punya TV kan. Terus karena yaitu aku sering dengar ceramah, kemudian aku mendapatkan sedikit ilmu dari para asatidz kalau misalkan kita itu harus benar-benar menjaga pikiran anak kita, tontonan anak kita, karena itu sangat berpengaruh secara otomatis untuk merubah juga karakteristik anak kita tersebut dan kelakuan anak kita tersebut. Oke, kan di sini posisinya mungkin kalian ada yang tidak mungkin lah untuk menjual TV seperti itu. Mungkin ada mungkin ada ibunya yang setuju tapi ayahnya nggak setuju gitu kan, sayang karena mungkin TV kalian mahal. Nah, caranya adalah begini teman-teman. Kalau misalkan TV kalian itu mahal dan bisa nyambung ke wifi, maksudnya bisa nyambung ke internet gitu kan, bisa kalian downloadin aja tontonan-tontonan murotal anak yang gambarnya itu kartun tapi suaranya itu murotal teman-teman. Nah, itu yang aku lakuin ke anak aku setelah dia berhenti nonton TV. Nah, setelah dia berhenti nonton TV, terus aku kasih tontonan itu terus menerus, dan alhamdulillah secara otomatis kalau aku suruh dia hafalin satu surat, itu dia gampang banget langsung hafalnya teman-teman, karena dia sudah terbiasa mendengar.
dan dia lidahnya udah nggak kaku lagi buat baca gitu kan, buat ngikutin gitu kan. Apalagi kalau anak kecil itu kan otaknya masih cerdas banget, masih bersih, belum ada dosa, jadi ayat-ayat Al-Quran itu pasti gampang masuk ke dalam hati, pikiran, dan jiwa mereka. Nah, begitu tips yang kedua ya teman-teman. Lalu tips yang ketiga, sebenarnya ada beberapa banyak tips yang pengen aku share ke kalian, cuman insya Allah kali ini baru 3 aja dulu yang aku share ya teman-teman. Dan karena ini udah siang, waktunya beberes, jadi tips yang ketiga langsung aja adalah setelin murota tersebut setiap mau tidur. Aku tuh ya sebelum punya anak pun setiap mau tidur aku selalu setel murojaah atau pengantar tidur aku itu ayat Al-Quran kayak Al-Mulk, atau kalau malam Jumat aku setel Al-Kahfi dan Yasin kayak gitu. Itu aku setel di HP setiap malam sampai aku tidur, sampai aku bangun itu HP masih nyala. Itu aku lakuin dari sejak belum menikah, bahkan kemudian menikah, kemudian hamil, kemudian punya anak, seperti itu. Maafkan aku ya, soalnya ini tuh bukan karena aku udah berhasil mendidik anakku yang udah juz 30 habis atau udah beberapa juz hafalannya, bukan. Cuman aku melihat perkembangan anakku ini sangat pesat setelah dia tidak menonton TV, kemudian aku dekatkan, aku cekokin ayat-ayat Al-Quran. Itu perkembangannya sangat pesat sekali ya teman-teman. Dia itu jadi lebih mudah untuk menghafal dan mengikuti bacaan-bacaan ayat Al-Quran yang ada di HP-nya yang udah aku downloadin semua. Itu adalah murota. Awalnya itu juga ada Upin Ipin gitu ya, Omar Hana, Nusarara, tapi yang yang filmnya aja gitu, yang tentang cerita-cerita aja gitu, tentang daily mereka lah gitu. Tapi sekarang aku rubah semuanya menjadi murota isinya, dan mau tidak mau pasti dia harus mendengarkan itu karena tidak ada hiburan lain teman-teman. Dia nggak ada TV, nggak ada apa, nggak ada musik, jadi ya akhirnya dia nonton itu aja. Dan perlahan-lahan qadarullah hatinya mungkin mulai terbuka dan dia mulai tersentuh, dia mulai suka, lalu dia menghafal. Dan alhamdulillah sekarang udah ada 3 surat hafalan dia yang panjang-panjang seperti Al-Balad, Al-Fil, dan Al-Ghasyiyah, Al-Fajr juga, Asy-Syams juga. Udah banyak sih berarti ya. Ya udah banyak, alhamdulillah. Jadi gitu ya teman-teman, tips dari aku sementara ini. Insyaallah besok atau kapan aku lanjutkan ke tips yang keempat dan yang selanjutnya. Aku juga akan bagi lagi share lagi ke kalian perkembangan dari hafalan anakku. Semoga bermanfaat ya teman-teman, dan semoga kalian juga diberi kemudahan buat mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang ahli Al-Quran dan hafiz-hafizo. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, jangan lupa kalian like, share, komen, dan subscribe channel aku Hawa Humairah MS channel, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya teman-teman. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.